Halo guys, welcome to Ruang Crypto Channel. Dan hari ini update Bitcoin lagi, Bitcoin USDT. Kita saat ini pakai time frame one day dulu ya teman-teman. Jadi sesuai yang kemarin kita analisa, bahwa Bitcoin ini kan sempat untuk membreakdown daripada downtrend channelnya di sini. Nah, ternyata ini bukan false breakout teman-teman, ini breakout dan akhirnya Bitcoin saat ini akan menuju ke resisten selanjutnya teman-teman. Di mana resisten selanjutnya itu ada di sini di area 41.300 sampai dengan 42.000 teman-teman. Di sini ada area resisten yang seharusnya harus dites oleh Bitcoin itu sendiri. Apabila dia bisa untuk melewati area resisten ini, maka selanjutnya yang terjadi yang pastinya Bitcoin ini akan kembali bullish. Dan kita bisa lihat juga di time frame 4 jam. Nah, kita bisa lihat bahwa ini kemarin kita sempat menganalisa bahwa Bitcoin ini harus retest dulu di area support terbarunya saat dia membreak daripada downtrend channel ini, yaitu di area sekitar sini ada support teman-teman, dan dia harus bisa untuk retest di area ini. Dan tepat sekali pada saat ini kemarin Bitcoin retest di area ini teman-teman, yaitu tepatnya di sini dia retest di support, akhirnya dia kembali memantul ke atas teman-teman, yang harusnya sekarang dia akan retest di area resistennya lagi. Dan kita juga bisa lihat bahwa kemarin kita menganalisa ada candlestick pattern, di mana ini adalah hammer yang menunjukkan adanya pembalikan arah dari bearish menjadi bullish. Dan ini valid teman-teman, bahwa sekarang candlestick ini melakukan reversal untuk naik ke atas di time frame 1 jam. Nah, kita sebenarnya juga bisa melihat teman-teman, kalau di sini di time frame ini itu sebenarnya Bitcoin ini membentuk adanya bullish flag. Ini supportnya kita hapus dulu supaya nggak bingung ya teman-teman. Ini juga. Nah, saat Bitcoin berhasil membreak area downtrend channelnya, dia membuat sebuah pola bullish flag. Di sini, oke, seperti ini. Kemudian kita gambarkan lagi. Nah, ini adalah pola bullish flag teman-teman, dimana ini adalah pola yang menandakan adanya kelanjutan daripada tren. Dan kita bisa menggambarkan polanya itu sebenarnya seperti ini teman-teman. Kemudian dia mengalami koreksi dan bisa melanjutkan kenaikan seperti ini. Nah, seharusnya dia bisa bergerak seperti ini teman-teman, dan sekarang sedang running untuk menuju ke resisten selanjutnya. Dan kita sekarang juga bisa melihat menggunakan time frame yang lebih kecil lagi teman-teman, yaitu 15 menit. Nah, time frame 15 menit ini kita juga bisa melihat sebenarnya bahwa Bitcoin ini ada yang namanya pattern reversal juga dari bearish menjadi bullish, yaitu inverted head and shoulders. Ini kita hapus dulu. Nah, inverted head and shoulders-nya itu di mana teman-teman? Kita bisa gambarkan di sini ya. Ini adalah left daripada shoulders, ini left shoulders. Kemudian ini head-nya. Dan kemudian ini adalah right daripada shoulders. Nah, kira-kira seperti ini. Kita adjust dulu. Nah, kira-kira seperti ini pola inverted head and shoulders-nya. Seharusnya jika Bitcoin bisa menembus di area titik ini teman-teman, dia bisa melanjutkan kenaikan ke atas sebesar apa? Sebesar dari titik head menuju neckline-nya, kurang lebih seperti ini. Tapi ini masih belum valid teman-teman, karena sekarang ini Bitcoin masih belum bisa menembus area daripada neckline head and shoulders-nya. Dan kemudian kita kembalikan kembali di time frame one day. Kita hapus dulu teman-teman.
Nah, di time frame 1 day ini jika kita menggunakan indikator yang bernama MACD, oke, dan kita bisa melihat bahwa ini mau adanya golden cross, teman-teman. Golden cross ini sangat pertanda yang bagus ya, karena benar-benar di time frame 1 day ini mau mengalami reversal. Jika garis biru daripada MACD ini menyilang merah ke atas, maka pola selanjutnya terjadi adalah bullish. Saya juga mau memberikan satu indikator lagi, teman-teman, yang indikator ini cukup akurat, yang biasa digunakan oleh para trader, yaitu Bollinger Band atau BB ya. Kita menggunakan BB settingan normal yaitu 20. Kita bisa melihat bahwa BB ini adalah ada upper band, middle band, dan juga lower band. Nah, lower band ini apa? Lower band ini adalah titik jenuh dalam menjual. Kemudian upper band ini adalah titik jenuh dalam membeli. Jika harga ini bergerak untuk menyentuh lower bandnya, artinya ada titik jenuh dalam menjual yang menyebabkan harga itu akan naik ke atas. Begitu pula dengan sebaliknya juga, teman-teman. Jika harga ini bergerak untuk menuju ke arah titik upper daripada Bollinger Band, yang menandakan bahwa titik ini adalah jenuh dalam membeli, yang menyebabkan bahwa harga itu akan reversal atau mengalami koreksi ke bawah. Seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas chart dari ETH USDT atau Ethereum ya, teman-teman. Nah, kita bisa lihat juga sebenarnya pola daripada Ethereum ini mirip dengan BTC, teman-teman. Jadi kita bisa ukur dulu. Kemarin Ethereum ini sempat mengalami kenaikan rally yang cukup panjang ya, teman-teman, dalam waktu yang singkat. Mencapai hampir 95% atau 100% bahkan ya, teman-teman. Hampir mencapai ke angka ini, yang membuat akhirnya setelah itu mengalami penurunan yang cukup drastis karena pengaruh daripada koreksi juga, dan juga penurunan karena penurunan adanya Bitcoin. Nah, pola ini, penurunan ini itu sama, teman-teman, dengan saat Doge naik, dengan saat XRP naik, semuanya itu sama, dimana setelah ada kenaikan yang panjang, pasti akan ada diikuti dengan koreksi yang besar pula. Nah, kita juga bisa lihat, teman-teman, bahwa sebenarnya di Ethereum ini terdapat titik support yang mengindikasikan bahwa ini terjadi pemantulan, dan benar saja kemarin saat BTC mulai recovery, ETH juga mulai recovery, akhirnya dia mengalami pemantulan. Dan kita bisa lihat dia pemantulan pertama itu berada di titik 1728, teman-teman, dimana seharusnya titik support terkuatnya itu ada di sini, teman-teman. Nah, titik support terkuatnya ada di sini, kemudian ada titik support terkuat kembali di area ini, teman-teman. Nah, saat ini udah mulai naik, udah mulai membalikan arah dari bearish menjadi bullish, dan kita juga bisa lihat dalam time frame yang lebih kecil dulu ya, teman-teman. Kita lihat dalam 4 jam. Nah, kita juga bisa lihat sebenarnya polanya sama lagi sama Bitcoin, bahwa Ethereum ini berhasil untuk breakdown daripada downtrend channelnya dia seperti ini. Seperti ini kurang lebih, ini downtrend pertama. Kalau kita bisa gambarkan kembali, mungkin seperti ini. Jadi dia sudah double breakout, teman-teman. Dan kita juga bisa melihat bahwa setelah dia breakout ini, kemudian memantul di area support pertamanya dia, kemudian melanjutkan kenaikan ke atas. Dan kita bisa lihat dia selalu menuju kenaikan, akhirnya sampai sini dia koreksi, teman-teman. Koreksinya sebesar apa? Sebesar support yang dibentuk pada saat break daripada channel ini. Yaitu di sini ada support lagi. Nah, di sini terjadi beberapa pemantulan yang bisa dijadikan titik support. Seperti ini, teman-teman. Di sini ada pemantulan, di sini, kemudian di sini kita pemantulan kembali. Sehingga pada saat titik sini dia mengalami pemantulan. Bertepatan juga dengan break daripada downtrend channel yang pertama, teman-teman. Jadi dia pas mengalami pemantulan di garis trendline yang udah kita buat ini.
Dan kita juga bisa melihat kembali menggunakan time frame yang lebih kecil lagi di 1 jam. Nah, kita sebenarnya juga bisa melihat teman-teman bahwa di sini ETH ini juga ada pola inverted head and shoulders lagi teman-teman, sama seperti Bitcoin. Polanya ada inverted head and shoulders. Kita bisa gambarkan seperti ini. Ini adalah left daripada shoulders, kemudian ini head, kemudian ini adalah right shoulders teman-teman. Nah, seharusnya saat ini mencoba untuk menembus daripada neckline-nya seperti ini, dan seharusnya bisa menembus daripada neckline-nya ini. Kemudian yang terjadi selanjutnya akan kurang lebih sebesar daripada head ke neckline-nya teman-teman. Seperti ini teman-teman seharusnya. Dan kita juga bisa melihat bahwa di titik ini sebenarnya bertepatan juga dengan adanya resisten Ethereum itu sendiri teman-teman. Nah, seperti ini kurang lebih. Tapi sebelum mencapai ke titik ini, benarnya juga harus menguji kepada titik resisten terdekatnya teman-teman, yaitu di sini di area ini, di area 29 hingga 30. Di sini ada titik resisten lagi teman-teman. Dan di sini juga termasuk titik resisten terkuat sebelum dia bisa melanjutkan kenaikan ke atas. Di time frame 1 jam ini sama seperti Bitcoin, Ethereum ini membentuk bullish flag. Nah, ini adalah pola pelanjutan bullish yang kuat teman-teman, yang bisa kita gambarkan seperti ini, sama seperti Bitcoin yang tadi. Nah, kemudian dia akan menguji titik resisten ini teman-teman. Kurang lebih seperti ini dalam Ethereum. Kemudian kita kembalikan kembali kepada time frame 1 day. Dan di sini saya bisa menunjukkan teman-teman bahwa di time frame 1 day ini ada sesuatu yang unik, di mana di dalam indikator MACD, Ethereum ini akan membentuk golden cross, teman-teman. Di sini Ethereum akan membentuk golden cross, di mana garis biru akan menyilang merah ke atas, yang menyebabkan harga ini akan melanjutkan pola daripada bullish-nya. Mungkin seperti itu, teman-teman, analisa daripada Ethereum itu sendiri.